Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya didengar jelas nggak, Ustaz? Jelas, Mas. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz saat ini? Alhamdulillah baik, Mas. Mudah-mudahan panjenengan dan teman-teman juga begitu. Ya, Alhamdulillah semuanya sehat insya Allah, Ustaz. Ya, sebelum dimulai melaporkan yang sudah tergabung dalam Zoom meeting ada 18 saudara. Di Korea ada 9 saudara, di Taiwan 1 saudari, Hong Kong 2 saudari, Finlandia 1, dan sisanya Indonesia, Ustaz. Iya, Alhamdulillah. Mungkin sebelum dilanjutkan, ada teman baru yang ikut bergabung pada malam hari ini, Ustaz. Iya. Untuk Mbak Anissa, silahkan bisa diaktifkan voice-nya, perkenalan dulu dengan Ustaz. Ini pertama kali bergabung, Ustaz, diajak sama Mbak Farida. Oh iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah di situ? Iya, saya kuliah S3, Ustaz. Tapi ini masih program bahasa Korea 1 tahun. Nanti bulan Agustus mulai kuliah S3-nya. Oh ya, alhamdulillah ya. Ya fokus dulu, betul-betul fokus untuk menguasai bahasanya. Karena nanti itu akan memperlancar pemahaman kamu tentang kuliah-kuliah yang diberikan, bacaan-bacaan yang kamu baca dari tulisan mereka. Yaitu jangan hanya jaga bahasa Inggris, ya bisa dikuasai betul bahasa Koreanya. Karena tentu akan bermanfaat di situ. Kemudian di mana? Universitas apa? Saat ini di Sunmoon University di Asan. Untuk S3 itu? S3-nya nanti di Gyeongsang National University. Satu kota itu? Beda, Ustaz. Kalau sekarang di Asan, jaraknya mungkin 5 jam ya. Jauh juga ya. Di situ pusat pendidikan bahasanya di situ gitu gimana? Dari saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Ini memang ditempatkan sekolah bahasa di Sunmoon begitu. Oke. Baru setelah setahun pindah. Baik ya, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan juga kemudahan untuk menguasai bahasanya. Satu kampus dengan Mbak Farida? Enggak, Ustaz. Beda. Ya, selamat bekerja, selamat datang bergabung setiap malam Senin kan gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih, Ustaz. Dari mana kamu? Cabang mana? Saya belum. Oh, belum ya? Oh iya. Tidak apa-apa. Dulu teman saya aja yang ikut di Solo. Kalau kamu dari Solo juga? Dulu S1-nya di Solo. Oh gitu. Terus aslinya di mana? Aslinya Batang. Batang, Jawa Tengah. Oh iya. Ya tahu ya. Batang bakal jadi kota industri yang luar biasa. Elon Musk sebentar lagi masuk ke sana. Iya, betul. Ya. Jadi terima kasih atas informasinya. Demikian perkenalan dari Mbak Anissa. Selanjutnya bisa dimulai, Ustaz, untuk kajian pada malam hari ini. Baiklah, teman-teman yang sudah online semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, malam hari ini kita akan kembali berbicara tentang tauhid asma wa sifat, ya.
Dan malam hari ini kita sampai pada asma yang ke-30, Al-Latif, ya. Al-Latif itu sendiri punya makna yang sangat luas sebenarnya, ya. Bisa dimaknai sebagai halus, bisa dimaknai sebagai lembut, ya, bisa juga punya arti tipis, juga bisa punya arti sopan santun, ya, bisa juga punya arti kasih sayang dan sebagainya. Jadi tidak hanya menyangkut masalah yang bersifat fisik dalam bentuk itu, ya, tadi katakan ada tipis tadi kan seolah ukuran, kemudian lembut juga ukuran dan itu, ya. Akan tetapi juga bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk memaknai sesuatu karakter yang menggambarkan psikis atau psikologis gitu. Tadi tentang kasih sayang, kemudian kelembutan itu kan juga sikap itu juga bisa bagian dari psikologi kan gitu, ya. Dan santun dan sebagainya itu merupakan salah satu di antara beberapa makna dari Al-Latif itu sendiri kan itu. Ya, bisa juga dimaknai melakukan segala sesuatu dengan penuh kasih sayang, memaknai segala sesuatu dengan penuh kebijakan dan sebagainya. Nah, itulah Al-Latif dan itu. Nah, teman-teman semuanya, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang Al-Latif ini, yang maha halus, yang maha lembut dan sebagainya. Di antaranya yang menggambarkan tentang kehalusan dari Allah itu sendiri, ya, sampai Allah itu tidak terjangkau oleh penglihatan mata manusia, ya. Allah sendiri mampu menjangkau, melihat segala macam penglihatan, tetapi Allah sendiri tidak terjangkau oleh penglihatan karena kelembutannya tadi dalam arti fisik kan gitu. Silakan dibaca. Surat Al-An'am 103. Al-An'am 103. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha mengetahui. Ya, jadi secara zatiyah, ya, zatnya Allah itu, ya, tidak terjangkau oleh mata kita untuk melihatnya. Orang matanya sebagai goib kan itu, ya. Tetapi semua yang goib itu ada dalam jangkauan Allah gitu loh. Sedang Allah sendiri yang goib itu tidak terjangkau oleh penglihatan manusia. Nah, di dalam ayat ini Al-An'am 103 itu diberi gambaran seperti itu, sampai kehalusan Allah tadi itu, ya, digambarkan tidak terjangkau oleh segala macam penglihatan dan itu. Jadi di akhir ayat 103 di situ dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa huwal latiful khabir dan gitu. Dan dia Allah itu maha halus atau maha lembut, ya, dan maha diterjemahkan maha mengetahui, kadang diterjemahkan sebagai maha teliti dan sebagainya, khabirnya itu sendiri, ya. Nah, kaitannya dengan kegoiban tadi, Allah berfirman di dalam surat Jin, ya, surat ke-72 itu, ya, di 3 ayat sebelum terakhir itu, ayat ke-26 gitu, ya, bisa dibaca ya, 26 kemudian 27 gitu. Quran surat Al-Jin surat ke-72 ayat 26 dan 27. Iya.
alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yakni malaikat di depan dan di belakangnya. Ya, jadi di situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, kan itu. Jadi dia Allah itu mengetahui yang gaib, kan itu. Nah, akan tetapi ya tidak terjangkau kegaibatnya itu bagi siapapun, kan itu. Illa manir taldo bir rasul, itu kan itu, kecuali terhadap beberapa rasul yang diridhoi oleh Allah, diceritakan di situ. Rasul di situ juga bisa dimaknai sebagai malaikat itu sendiri yang sama-sama gaib. Ya, tentu saja malaikat jadi utusan Allah, Allah ridho kepadanya, kan gitu. Ya, tetapi intinya di sini adalah bahwa Allah itu sebagai Al-Latif itu gambarannya sampai seperti itu. Ya, gambarannya sampai kegaiban Allah itu pun ya tidak terjangkau oleh manusia atau makhluk Allah yang lain, kan, kecuali untuk utusan Allah yang diridhoi, kan itu. Ya, bahkan untuk menggambarkan kemampuan Allah mencapai hal-hal yang gaib itu sendiri, itu bisa dilihat di dalam surat Al-An'am ayat 59 itu. Daun yang jatuh di kegelapan malam dan sebagainya, yang sudah pasti manusia tidak akan mampu melihatnya, akan tetapi Allah mampu melihatnya, gitu. Silakan. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ya, jadi sampai digambarkan seperti itu, kan itu. Sebiji sawi di kegelapan malam dan sebagainya, tetap Allah mampu menjaganya. Dan bahkan di situ dikatakan mafatihul ghaibi itu ada pada Allah. Ini kunci-kunci yang gaib itu ada pada Allah, diketahui Allah, maksudnya seperti itu. Karena nanti di dalam surat An-Naml ya, surat ke-27 ayat ke-65 itu secara eksplisit ya Allah menjelaskan di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, gitu. Coba silakan. Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah.
dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Ya, jadi tidak ada. Ya, maka di sini bisa juga digunakan sebagai dalil. Kalau ada orang cerita bisa melihat jin, bisa melihat makhluk halus, bisa berkomunikasi dengan makhluk halus dan sebagainya. Apakah mereka itu mendapati diri sebagai paranormal atau sebagai kiai, baik yang berjubah putih maupun berjubah hitam dan sebagainya, maka yang seperti itu adalah bohong. Karena Allah sudah menjelaskan di situ bahwa di langit dan di bumi ini tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah, kan itu. Ya, kecuali Allah saja, kan itu. Nah, ini kalau kita bicara tentang zatnya dan kemampuan Allah di dalam menjangkau sesuatu yang gaib dan sebagainya tadi. Nah, kemudian di dalam amalnya, ya, di dalam apa yang dilakukan oleh Allah itu sendiri, kita bisa melihat kelembutan Allah itu dalam segala bidang, gitu loh. Ya. Nah, ketika seseorang itu mendapat hidayah, ya, nah Allah itu memberikan hidayah kepada seseorang itu betul-betul secara halus, lembut sekali. Ya, sampai-sampai banyak orang yang mereka itu tidak menyadari bahwa dia itu sebenarnya sudah mendapat hidayah dari Allah. Ya, nah kita pahami bahwa Allah itu menunjuki memberikan hidayah manusia itu dengan Quran. Quran itu di situ maknanya bukan teksnya ya, bukan tulisannya ya. Kalau tulisannya itu hardware ya, ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah message-nya, pesannya, ilmu yang terkandung di dalamnya. Nah, itulah software. Nah, itulah lembut. Artinya Allah memberikan hidayah kepada seseorang itu betul-betul dengan kelemah lembutannya, dengan ilmu, dengan software tadi, dengan Al-Quran dalam arti bukan teksnya kan gitu, tetapi ilmunya atau pesannya atau wahyunya itu. Ya. Karena kelembutan Allah yang luar biasa tadi gitu ya, maka kemudian Allah juga memberikan pelajaran, memberikan hidayah kepada manusia itu ya dengan kelemah lembutan juga, dan itu sampai tadi pelajaran ayat-ayat Al-Quran, Sunnah Rasul dan sebagainya, ya itu yang tadi menjadi sarana untuk memberikan hidayah kepada orang tadi. Itu tidak terasa orang itu bahwa ketika sudah membaca Al-Quran kemudian tersentuh hatinya. Ya, bahkan kita bisa menyaksikan sendiri banyak orang yang mendengar lantunan ayat Al-Quran atau mempelajari ayat Al-Quran itu kemudian meneteskan air mata, menusuk, menembus langsung ke dalam hati, ke dalam jiwa, kan itu sampai seperti itu. Ya, nah kaitannya dengan ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul yang dijadikan pelajaran oleh Allah bagi kita semuanya, menjadi sarana untuk mendapat hidayah dan sebagainya, itu kita bisa buka di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-34. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 34. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Ya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yakni sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Kita paham di situ. Innallaha kana latifan, ya, di situ kelemahan lembutan Allah itu yang ditunjukkan melalui apa? Melalui pelajaran yang diberikan oleh Allah, ayat-ayat Al-Quran, wahyu Allah dan sunnah Rasul dalam konteks ini itu. Sekali lagi wahyunya, sekali lagi ilmunya, pelajarannya itu kan itu menembus masuk ke dalam jiwa, sampai-sampai tadi saya katakan seseorang itu sampai-sampai karena kelembutan Allah tadi, sampai-sampai orang itu tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya sudah mendapatkan hidayah oleh Allah, dari Allah, ya, dengan mengamalkan Al-Quran itu sendiri.
ya, sehingga hidup semakin nyaman, ya, urusan semakin lancar, menjadi semakin mudah apa-apa dan sebagainya, karena pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah pun juga tidak dia rasakan gitu loh, tidak kelihatan dalam konteks ini gitu loh. Ya, maka hanya orang yang memandang, melihat, menelitinya dengan mata hati, barulah dia bisa merasakan yang seperti itu. Ya, ya. Nah, sampai-sampai orang itu juga sebaliknya, ya, ketika seseorang itu kufur kepada Allah, tidak kemudian orang itu dipukul dengan palu besi kepalanya oleh Allah, begitu tidak, ya, atau ditendang kemudian jengkang, gitu juga tidak, ya. Sampai-sampai Allah itu menyesatkan orang atau membiarkan orang-orang sesat itu, dan orang yang sesat itu pun juga tidak menyadari, ya, bahwa dirinya itu sudah disesatkan oleh Allah, ya, bahkan dirinya merasa masih berada di dalam petunjuk padahal sudah jauh gitu loh. Alhamdulillah. Ya, maka kita sebagai manusia harus tetap menjaga supaya hati kita itu tetap hidup, sehingga radar komunikasi antara kita dengan Allah itu bisa terjalin dengan lancar, dengan nyaman, tidak kemudian sasar susur. Sebenarnya sudah sesat tapi merasa mendapat hidayah. Alhamdulillah. Ya, atau dia sebenarnya sudah mendapat hidayah tetapi tidak menyadari bahwa dia sudah dapat hidayah, kan itu. Coba kita buka dulu supaya kita menyadari hidayah yang diberikan oleh Allah atau kesesatan yang kita lakukan itu, ya, hakikatnya secara hakiki itu yang menyesatkan juga Allah, kan itu. Secara dohir, secara syar'i kita yang melakukan, tetapi secara hakiki Allah yang menghendaki seperti itu, karena sunatullah menuju kesesatan yang kita lakukan itu, kan gitu. Coba yang pertama dibuka dulu di dalam surat Kahfi, surat ke-18 ayat 103, 104. Qul hal nunabbi'ukum itu. Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 103 dan 104. Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Iya, kan ngeri sekali di situ. Allah sudah sudah menyesatkan dia, tersesat sejauh-jauhnya, tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya sudah disesatkan oleh Allah gitu. Ya, secara dohir ya dia sendiri yang menempuh jalan kesesatan itu, sehingga tidak tersesat kan gitu. Ya, akan tetapi pahami betul di situ bahwa dia tidak menyadari bahwa dirinya sesat. Nah, arah kelembutan Allah tadi kan gitu, yang mendapat hidayah kadang tidak merasa mendapat hidayah. Ini yang tersesat sampai kadang juga merasa tidak tersesat. Alhamdulillah. Nah, hal yang sama juga diungkapkan oleh hal yang sejenis dengan itu diungkapkan oleh Allah di dalam surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 36-37. Mama Ya'syur. Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 36 dan 37. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yakni Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka, yakni setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, kan luar biasa ini. Ya,
Jadi sudah betul-betul disesatkan oleh setan secara dohirnya tadi, ya, tetapi dia masih merasa bahwa dirinya itu mendapat hidayah kan itu. Nah, orang banyak mengasosiasikan ayat ini dengan ahlul bid'ah. Ya, para ahli bid'ah itu dirinya sebenarnya sudah berbuat syirik yang banyak, yang besar, yang mengerikan, yang tidak akan diampuni itu dosanya seperti itu. Ya, bid'ah itu termasuk syirik, ya, syirik fil ahkam kan gitu ya, bisa masuk ke dalam kelompok itu kan gitu. Ya, tetapi tetap saja dia merasa dirinya mendapat hidayah, sehingga ketika ditegur, dinasihati, diingatkan, itu dia tetap tidak menyadari karena dia itu merasa dirinya mendapat hidayah, sehingga tawasau bil haq, tawasau bis sabr tidak akan bisa berlaku pada orang-orang yang seperti itu. Alhamdulillah. Nah, tentu kan ada sebab-sebabnya di situ. Sebabnya apa? Di atas tadi di situ. Ya, barang siapa yang berpaling dari pelajaran Tuhan, pelajaran Allah, berpaling dari Quran, maksudnya seperti itu, maka kemudian dia akan disesatkan kan itu. Nah, adanya dua kelompok tadi, orang kafir dan orang beriman. Orang kafir yang disesatkan oleh Allah tapi tidak menyadari bahwa dirinya sesat, merasa dirinya baik, merasa dirinya tetap berada di dalam hidayah. Sedangkan orang beriman itu dia juga ditunjuki oleh Allah saja yang menunjuki, tidak ada orang lain yang bisa memberikan petunjuk atau hidayah itu. Tapi sering juga orang beriman tidak menyadari bahwa dirinya dibimbing oleh Allah kan itu, sehingga kurang bersyukur. Nah, itu kan bahaya. Maka harus pandai menyadari yang seperti itu. Nah, untuk yang ini kita bisa buka di dalam surat Muhammad ayat 1 sampai 3 itu. Kaitannya dengan itu, dibaca terjemahnya saja, waktunya nanti tidak habis, masih banyak yang dibicarakan. Suaranya belum ada, Mas. Bagaimana, Ustaz? Arti surat Muhammad surat ke-47 ayat 1 sampai 3. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jannah Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, yakni sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Nah, sesederhana itu. Ya, jadi orang itu kafir karena dia mengikuti kesesatan. Ya, kemudian seseorang beriman itu menjadi orang yang beriman, mendapat hidayah karena dia mengikuti kebenaran. Al-haqqu min rabbik, yang namanya kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Ya, Al-Quran itulah al-haq kan gitu. Ya, maka orang-orang yang mereka itu hidup di atas Al-Quran, landasan Al-Quran, di atas Shiratal Mustaqim, yang Shiratal Mustaqim sendiri juga itu merupakan bahasa lain dari Al-Quran itu sendiri kan itu ya. Maka ya, ini kita betul-betul harus senantiasa menghidupkan mata hati kita. Ya, untuk menghidupkan mata hati kita, kita betul-betul harus senantiasa menyirami hati kita itu dengan Al-Quran itu sendiri. Artinya dengan berusaha memahami Al-Quran dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, supaya ya tidak salah melihat tadi yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi jelek, yang sesat merasa mendapat hidayah, kemudian yang mendapat hidayah malah tidak menyadari bahwa dirinya sudah mendapat hidayah dan sebagainya. Ya, nah begitu juga kelemahan lembutan Allah itu, ya, dia bisa digambarkan, bisa dibayangkan, bisa dilihat dari bagaimana Allah itu memberikan balasan-balasan terhadap amal perbuatan kita. Ya, kita tidak menyadari yang seperti itu kalau kelembutan Allah tadi gitu. Boleh jadi, ya, beasiswa yang saya terima selama ini itu merupakan balasan ya dari Allah terhadap akhlak saya yang baik kepada orang tua saya. Kan kita tidak tahu ya seperti itu. Ya, nah maka dari itu betul-betul kita harus
amat sangat dekat, senantiasa amat sangat dekat kepada Allah ya, dengan membangun ketaatan yang tanpa kompromi terhadap Allah itu sendiri gitu ya, sehingga mata hati kita itu menjadi tajam ya, kita mampu menghubungkan antara doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah di masa yang lalu ya, dengan balasan-balasan Allah, apakah gerah karunia yang diberikan oleh Allah di masa sekarang dan sebagainya itu, sehingga kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah itu. Tidak kemudian biasa saya terima ini kan karena kehebatan saya, kalau saya kemarin ketika ujian dapat nilai sekian, tentu saya tidak dapat beasiswa ini kan gitu. Nah itu sudah sombong, seperti Korun itu, dia merasa bahwa dirinya bisa mendapatkan harta yang banyak itu karena ilmunya, kehebatannya. Dia tidak menyadari bahwa ilmu yang dia miliki itu titipan dari Allah saja. Dia tidak menyadari otak yang dia gunakan untuk memikirkan ilmu, memahami ilmu, menyimpan ilmu, itu juga titipan dari Allah gitu loh. Dia tidak menyadari bahwa mata yang digunakan untuk membaca, memahami ilmu dan sebagainya, memahami butir-butir soal ujian dan sebagainya itu juga titipan dari Allah ya, sehingga tidak layak sama sekali kalau kita itu berharap terhadap pujian ya atas perbuatan saya, baik itu pujian dari diri kita sendiri, nggak berhak kita ya.